Halo anak-anak, ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, materi IPS tentang mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Oke, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta sikap kepahlawanannya yang bisa kita contoh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ini adalah salah satu bukti peninggalan prasasti dari kerajaan Kutai yang kita kenal dengan prasasti Yupa. Apa sikap yang kita dapat pelajari dari Raja Mulawarman? Yaitu 1. Adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. 3. Dermawan. Yang kedua adalah Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, ini adalah contoh peninggalan Candi Singasari. Bagaimana dan apa sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dari Raja Kertanegara? Pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. 2. Berani dan tegas untuk menolak tunduk kepada bangsa Mongol waktu itu. Yang ketiga adalah Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Ini adalah salah satu bukti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti Gedukan Bukit. Sifat kepahlawanan yang dapat kita contoh dari Balaputra Dewa, yang pertama itu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Tokoh yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Ini adalah salah satu bukti peninggalan dari kerajaan Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari Sultan Iskandar Muda yaitu 1. Adil dalam menegakkan hukum. 2. Mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima, Raden Patah dari kerajaan Demak. Raden Patah merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanannya yaitu menghormati kebebasan beragama. 2. Berani melawan penjajah. Nah, sekarang perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukan apa saja ya? Yang pertama, Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. 1. Beliau adalah seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Beliau juga menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Selanjutnya, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Wah, sangat dermawan ya Raja Mulawarman. Selanjutnya, Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Pertama, beliau membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Kedua, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Yang ketiga adalah seorang raja yang bijaksana. Lalu tokoh yang ketiga adalah Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Beliau membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. 2. Menyejahterakan rakyat untuk membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Yang ketiga, rakyat hidup damai dan makmur serta pertahanannya yang kuat dari serangan musuh sehingga rakyatnya akan aman dalam kerajaan. Yang keempat adalah Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Beliau adalah seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Yang kedua, menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Yang ketiga, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yaitu dia tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Nah, ini adalah salah satu relief Majapahit Gajah Mada, relief Mahapatih Gajah Mada yang memegang keris.
Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Kalau kalian pernah ke Monas, kalian bisa melihat relief dari Gajah Mada. Selanjutnya adalah Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Selanjutnya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Wah, luar biasa ya. Selanjutnya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Keren ya, ini Indonesia itu zaman dulu. Lalu, perjuangan pahlawan pada masa Kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Bahabullah dari Kerajaan Ternate. Memimpin Kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Bergelar penguasa atas 72 pulau. Ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Ternate, yaitu Masjid Ternate. Yang kedua adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Beliau adalah raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Membawa Mataram ke puncak kejayaannya, melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram, yaitu Masjid Kota Gede di Yogyakarta. Selanjutnya, sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara yaitu Pancasila, yaitu beliau siapa? Insinyur Soekarno. Salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah Raden Ajeng Kartini, yaitu tokoh nasional yang memperjuangkan kesejahteraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau menulis sebuah buku yang merupakan kumpulan dari surat-suratnya yang dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yaitu merupakan kumpulan surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Selanjutnya, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Selanjutnya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya untuk melawan penjajah, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Perjuangan beliau adalah membentuk Angkatan Perang Aceh, kemudian menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh adalah rela berkorban, tidak mudah menyerah, kemudian berani melawan penjajah. Demikianlah yang dapat kita pelajari hari ini berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia serta sikap-sikap pahlawan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat belajar!